Saya panen raya yang sini yang kedua kali ya. Sekali. Pertama di mana? SBB. Yang kebetulan ya anak saya juga punya tuh ya. Dia punya bibit pang itu 4 kali juga dalam 1 tahun. Namanya itu apa? Nama siap. Gara-gara kita panen di sana, masyarakat di sana minta jalan. Jalan itu ada berapa puluh kilo tuh. Tiba-tiba kita punya SIM tuh, kita bangun jalan itu. Terus kita bangun juga di Indah Mosul. Indah Mosul tuh 76 tahun Indonesia merdeka. Belum ada jalan di sana. Ada 28 kilo. Tadi kita bangun 26 kilo. Namun cuma 6 kilo yang kita bisa ketemu. Dan orang sana senang, mereka ajak saya ke sana untuk mengangkat saya jadi apalah di sana. Dan bisa makan hari ini. Hari ini saya sangat senang karena itu gara-gara pada Harto itu. Saya memang dari dulu ingin kayak Seram Utara. Seram Utara ini harus sudah mekar dari dulu. Itu tadi saya bicara pagi-pagi sama wakil ketua DPR. Beliau mengatakan itu sudah lama, udah periode sebelum saya juga udah. Cuma yang masih tahan itu, yang tidak mau, ya bupati ini. Padahal kalau menurut saya lebih bagus dimekarkan. Di Papua itu cuma DPT 14.000 bisa dimekarkan jadi 2 lagi. Biar bupati itu tidak mengalami kesulitan dalam membangun daerah. Tadi contoh lihat ibu-ibu di lurah kepala desa itu kalau di Jawa tuh mau jadi kepala desa itu bunuh-bunuhan, kuat-kuatan. Di sini kepala desa semua yang kita lihat mengeluh. Itu tandanya bahwa daerah itu belum, masyarakatnya belum. Kalau untuk makan hari-hari sih punya. Terutama ketika mereka panen, mereka punya hasil buah-buah tidak bisa sampai di pasar yang betul-betul mereka bisa beli. Tadi kita lewat tadi lihat ada buah semangka yang di pinggir jalan itu kan di sini contoh buah naga ini kan ininya vitaminnya banyak sekali. Ya, ini pun baik untuk kita lewat sini dan bisa beli. Kalau kita tidak lewat sini, siapa yang mau beli? Paling orang di sini juga lewat. Dan tampak seperti ini, nggak menarik untuk kita. Itu menandakan bahwa masyarakat kita memang betul-betul memerlukan sentuhan-sentuhan kita. Kemarin waktu bicara tentang Wapres datang bicara tentang miskin ekstrim. Saya bicara sama Pak Wapres, saya bilang di Sumatera itu dari ujung ke ujung ada tol. Di Jawa apalagi, itu pun ada orang miskin di sana. Apalagi kita yang membuat Maluku ini miskin. Ya kayak seperti ini. Yang pertama, fiskal kita sangat kecil, APBD. Yang kedua, konektivitas antar wilayah. Dan yang ketiga, kita nggak punya tol laut. Kita punya tol laut. Jadi kalau bicara orang miskin, pasti di Maluku miskin. Tapi saya bilang sama Bapak Wapres, walaupun kita miskin, tidak ada busung lapar di sini. Kalau cuma untuk makan aja, kita semua tersedia. Kan kita provinsi yang keberapa? 10 besar terbahagia ya, kebahagiaannya salah satu. Nomor 2. Kebahagiaan. Saya belum dapat laporan, tapi saya jamin untuk Maluku sih nggak ada masalah. Terutama beras. Beras kita diburu ada 10.000 hektar. Ya, di Maluku Tengah ya. Maluku Tengah itu ada 10.000 hektar lebih. Jamu yang di SBT ada 3.000 lebih, 3.300.
di SBB ada 1.100. Bahkan kita punya beras yang dari sini itu kita ekspor ke Papua. Ya, jadi kalau cuma pasar beras nggak ada besar. Kalau daging sapi Pak? Daging sapi gimana? Daging sapi kalau untuk impor kita nggak ada. Tapi kalau daging sapi aja kalau untuk dalam lokal dalam Maluku surplus. Kalau di MBD itu bahkan kita ekspor ke Sulawesi Toraja. Ya? Jadi saya tambahkan sedikit mungkin ya, karena dengan adanya kegiatan panen raya ini adalah membuka peluang biar Pak Gubernur tahu persis bagaimana kondisi wilayah di setempat. Ini membuka semua peluang. Tadi kan sudah sama-sama kita ketahui permintaan-permintaan yang memang mereka urgent untuk masalah infrastruktur jalan, perairan, segala macam itu yang memang harusnya pemerintah setempat yang harusnya. Tapi paling tidak inilah gunanya Gubernur kita melihat secara keseluruhan. Dan ini peluang yang luar biasa dan kami jujur aja senang bahwa ya ini harus seperti ini kita turun ke masyarakat. Alhamdulillah saya selaku ketua tim penggerak PKK Provinsi Maluku bersama dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku bisa berada di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan Bapak Panen Raya di daerah Desa Wai Asi. Yang kedua hari ini saya melakukan panen buah naga di desa apa nih ya? Leawai bersama dengan Bapak ini yang punya kebun Pak Sukaji. Harus minta panas kan buah naga itu. Bukannya di Seram Utara Timur Kobi ini memang cuacanya panas? Masih kurang, harus kurang lebih 1 hari 15 jam. Luar biasa, saya yang pasti senang karena saya ini setiap pagi sarapan saya wajib buah naga karena buah naga ini banyak sekali manfaatnya. Di samping manfaatnya samping untuk menghindari kanker, lalu mengandung apa namanya berbagai macam vitamin ya, vitamin antioksidan juga setahu saya, lalu banyak vitamin yang terkandung di dalam buah naga ini. Ya saya rasa ya memang kalau di Seram Utara Timur Kobi ini memang cocok untuk tanaman buah naga. Nanti saya lihat di beberapa rumah rata-rata di halaman rumahnya ada pohon naga. Jadi saya rasa ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat Maluku terkhusus yang ada di Seram Utara Timur bahwa ya mari manfaatkan pertanian rumah dengan menanam pohon-pohon yang memang pohon lokal yang memang bisa hidup di wilayah. Ya karena banyak sekali manfaatnya. Saya rasa itu. Terima kasih.